Kita di Indonesia telah banyak budaya orang luar yang dikenal melalui tontonan, sebut saja seperti telenovela Rosalinda dari Meksiko, kemudian ada Bollywood, drama Korea, drama Turki hingga yang ramai di beberapa tahun belakangan, drama India, yang banyak digandrungi para ibu-ibu. Menariknya, terkadang film orang luar itu lebih banyak memiliki penonton daripada film atau sinetron lokal, hingga tak jarang praktik-praktik dari luar seperti Korea dan India menyerang berbagai sisi perekonomian di Indonesia. Balik sekilas ke zaman 90-an, dengan meledaknya film Kuch Kuch Hota Hai, orang-orang bisa menghabiskan sebagian besar waktu pada channel TPI yang berlanjut-lanjut hingga kita mengenal Mahabharata yang akan selalu menjadi kenangan. Sempat hilang dari peredaran tontonan Indonesia, serial India kembali tenar pada tahun 2013 dengan versi baru Mahabharat di Antv yang membuat nama Shahir Sheikh dikenal luas. Sejak saat itu, Antv telah menghadirkan film lain seperti Mahadewa, Madhubala, Hatim, Navya, Ramayana, Mahakali hingga puluhan lainnya. Selain di Antv, siaran TV lain beberapa kali menayangkan serial drama India seperti Balfir yang sekarang di MNC TV, Saraswati Chandra di Trans 7 dan Khushi di Indosiar. Kabarnya menurut laporan lokal, boomingnya serial India di tahun 2010-an, pihak Antv bisa meraup pendapatan iklan sebesar 200 miliar per bulan, bahkan Mahabharata pernah mengalahkan rating Piala Dunia 2014. Mahabharat 2013 akan selalu dikenang karena kemegahan, efek visual dan cara mendongengnya yang hebat, terlepas dari anggaran film yang mencapai 100 crore. Tapi di balik itu, banyak penonton India yang memprotes serial drama ini. Konon apa yang tampil di Mahabharat versi televisi tersebut sangat banyak yang melenceng dari karakter asli cerita Mahabharat. Dan berikut sejumlah serial TV India yang pernah menyerang rating TV Indonesia dan kenyataan-kenyataan di baliknya di India. Chakravartin Ashoka Samrat atau Ashoka yang dikenal melalui siaran Antv, pertama kali tayang di India pada 2 Februari 2015 dan di Indonesia sendiri pada 11 Mei 2015. Siapa yang tidak gregetan dengan konflik perebutan tata kerajaan Magadh? Ada karakter Helena yang licik dan Ashoka kecil yang mencuri panggung. Dengan pertunjukan visual dan latar yang sangat nyata, sayang film ini harus berakhir di episode ke-441, pada penayangan 7 Oktober 2016 di India atau 13 November di Indonesia khususnya. Menurut laporan India.com, pertunjukan yang awalnya dibawa oleh Ashoka kecil berhasil mencuri rating dan ketika cerita melompat ke 12 tahun ke depan, film dipertimbangkan untuk dihentikan penayangannya. Kira-kira apa penyebabnya nih guys? Ternyata hanya setelah aktor baru diperkenalkan, acara tersebut mengalami penurunan peringkat, konon penonton tidak dapat terhubung dengan wajah-wajah baru. Berbagai usaha telah dilaporkan untuk menciptakan minat penonton kembali, namun rating serial ini tetap memburuk dan harus diakhiri menurut laporan dari The Times of India. Fakta pertama mengenai Jodha Akbar ini, kebanyakan para penonton yang mendengar akan berpikir pada karakter Aishwarya Rai dan Hrithik Roshan. Nyatanya film ini memang diadaptasi dari film layar lebar Jodha Akbar 2003 dan sangat terbalik bagi pandangan penduduk Indonesia. Jodha Akbar yang dikenal ialah film yang bersambung ini. Setelah tayang di MNC TV, kini giliran Antv menayangkan drama ini. Cerita yang berakar dari kisah cinta pernikahan karena politik kerajaan ini bahkan ditayangkan dari Senin hingga Jumat. Ada hal yang jarang sekali diketahui bagi penggemar di Indonesia, jika serial ini sebenarnya pernah diprotes untuk dihentikan di India. Konon di India kenyataannya, karakter Jodha adalah fiktif dan Akbar yang Muslim tidak pernah menikahi Jodha yang beragama Hindu. Dan sementara film ini makin asik saja di Indonesia, nyatanya di India harus dihentikan karena rating menurun pada episode ke-566. Satu lagi fakta mengenai Jodha Akbar ini, yaitu chemistry antara Jodha dan Akbar yang mendesis di layar. Sebenarnya kedua aktornya tidak akur di kehidupan nyata.
Mendengar kata-kata demi dewa, kamu pasti sudah bisa tebak judul dari serial India ini. Utaran yang sangat populer dengan nama-nama seperti Icha dan Tapasya, awalnya hanya tayang 1,5 jam di Antv, namun karena adanya permintaan durasi, akhirnya durasi tayang diubah menjadi 3 jam. Lebih dari 1.500 episode dalam 6 tahun penayangan di India, serial ini memiliki rating peringkat kedua di Indonesia setelah Anak Jalanan RCTI. Ini adalah satu-satunya serial India yang sukses besar tayang di jam-jam kantor. Nah, kalau para ibu-ibu di rumah nih, pasti puas nonton serial ini nih. Sementara film ini berakhir dengan rating yang stabil di India, pemeran Tapasya atau Rashmi Desai tidak bahagia di kehidupan nyatanya. Ia mengaku bahwa peran antagonisnya terbawa kehidupan nyatanya. Awalnya ia hanya bersikap kasar pada pembantunya, lalu ia sempat berpikir keluar dari utaran karena takut berdampak bagi pernikahannya. Sekedar info saja guys, Tapasya menikah dengan aktor utaran juga yaitu Nandish dan bercerai setelah 4 tahun karena Nandish disebut berselingkuh. Sementara di sisi lain, Nandish menyebut Tapasya yang terlalu sensitif. Nah, kalau teman-teman ada yang mau jadi artis, jangan milih peran penjahat ya. Balika Fadu atau di Indonesia yang populer dengan nama Anandi adalah serial TV India pertama yang menembus 2.000 lebih episode yang tercatat dalam Limca Book of Record di India. Balika Fadu mengangkat tema kisah pernikahan gadis muda yang sering terjadi di India yang dibumbui dengan konflik-konflik rumah tangga dan banyak unsur tabu lainnya. Di India sendiri, film ini tiba-tiba dibuatkan episode terakhir oleh tim pembuat film tanpa memberitahu alasan kepada pemeran, sedangkan di Indonesia juga dihentikan di tengah jalan oleh pihak Antv. Satu alasan dibaliknya meski simpang siur, ialah kematian tiba-tiba pemeran Anandi dewasa Pratyusha Banerjee, kurang lebih sama sensitifnya dengan kematian Sushant Singh Rajput. Di India hanya berjarak 4 bulan setelah kematian Pratyusha, film ini harus ditutup meski banyak pemeran yang memprotes dengan kecewa. Serial drama yang satu ini dikenal dengan nama Gopi sesuai karakter utamanya sendiri dari judul aslinya yaitu Sat Nibbana Satya. Ini sebenarnya drama lasim yang berkisah seputar keluarga yang bermula dari 2 orang cucu yang berkepribadian berbeda. Kalau film ini benar-benar ngedrama banget dalam kisahnya, cerita mengenai pemeran dan produsernya juga tak kalah heboh di India nih. Sebenarnya Mimin tidak pernah nonton serial ini, tapi ada informasi mengenai dikeluarkannya pemeran asli Gopi Jia Manik di 2 tahun penayangannya di India, digantikan dengan Divolina. Kabarnya Jia melanggar kontraknya untuk tidak tampil di stasiun TV lain semasa perannya masih sebagai Gopi. Namun Jia mengatakan kontrak Gopi per bulan ialah sebanyak 25 hari. 5 hari lebihnya ia pergunakan untuk mencari job lain. Meski demikian, film ini tetap berlangsung hingga 2.000 lebih episode dan kini bagian keduanya telah tayang Oktober kemarin. Baik Jia ataupun Divolina, keduanya diganti oleh pemeran baru Sneha Jain. Mohabbaten yang ini sih sebelumnya ditayangkan di RCTI dengan judul Ruhi Tersayang, namun itu berhenti di tengah jalan dan diambil alih oleh Antv. Film ini kemudian diberi judul Mohabbaten dari judul aslinya Yehe Mohabbaten. Film ini berhasil memiliki episode sebanyak 1.600 lebih dalam 6 tahun dengan kisah cinta seorang duda anak satu yang ditinggal istrinya, kemudian menikah dengan Dr. Mandul atas desakan anaknya. Di India, film ini banyak digandrungi penghargaan untuk kedua aktor utamanya dalam hal chemistry. Meski demikian, di suatu waktu film ini menjadi trending Twitter untuk diberhentikan. Alasan dibaliknya ialah karena cerita film ini berkisah di seputaran itu-itu saja, kemudian digantikan dengan Yehe Chahate dari produser yang sama. Lonceng Cinta atau Kum Bahagia dalam serial TV Indianya adalah salah satu drama India yang menembus rating di 10 besar acara TV nasional Indonesia.
Nah, kalau yang satu ini nih, sebenarnya sangat mirip dengan kondisi sinetron-sinetron di Indonesia, terus-terusan diculik, selalu selamat dari siksaan, reinkarnasi, hilang ingatan, dan sebagainya. Namun film ini telah menyelesaikan 1.700 episodenya, meski tidak ada protes yang datang seperti pada Yehe Mohabbatain. Drama ini berkali-kali diulas buruk di media India. Salah satunya dari India Today menuliskan, Kum Kum Bhagia adalah acara paling konyol di televisi India saat ini. Serial drama ini sebenarnya telah berhenti pada Maret 2020 karena wabah virus, namun ini berlanjut kemudian di bulan Juni hingga sekarang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Sebenarnya sih, dari judul sudah menggambarkan akan sebuah kisah percintaan, tapi film ini memberi sebuah harapan palsu di awal. Kisah Tapki yang gagap dan terus-menerus dibully sebenarnya adalah apa yang diinginkan oleh pemirsa, namun itu semua sirna ketika Tapki menemukan cinta pada seorang lelaki. Alhasil film ini hanya bertahan di 704 episode di India, tapi di Indonesia kelihatannya baik-baik saja. Bahkan pemeran Tapki pernah diundang ke Indonesia. Ketika tim film mengumumkan rencana episode akhir serial ini, tak banyak dari responden yang bahagia jika dihentikan, mengingat cerita mulai membosankan yang membuat rating terus menurun. Film ini selesai di tahun kedua tayangnya 2017, dan kabar terbarunya adalah salah satu tim film yang bernama Irfan telah meninggal dunia akibat penyakit lama yang diperparah dengan positif corona. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. Drama India Antv rata-rata memiliki rating tinggi. Indosiar tak mau kalah untuk mengambil peluang. Ada Ranveer dan Ishani dari judul aslinya Meri Ashiki Tumsehi. Tapi sepertinya ibu-ibu Indonesia kurang afdol ya kalau bukan di Antv. Penayangan di Indosiar harus berhenti di tengah jalan. Meski demikian, meet and greet Ranveer Ishani di Jakarta berlangsung ramai dan histeris. Di India sendiri film ini hanya memiliki 446 episode, diungkapkan oleh aktornya sendiri Ranveer atau Shakti Arora. Rating film ini terus menurun. Ia mengatakan bahwa sungguh mengecewakan pertunjukan akan segera berakhir meskipun populer dan mencatat peringkat yang bagus. Saya kira penonton tidak bisa terhubung dengan keluarga baru yang diperkenalkan. Padahal sebelumnya, keluarga lama yang berputar di sekitar Ranveer dan orang tuanya benar-benar diabaikan, kata Shakti. Dan di antara beberapa kisah lain di balik serial drama di atas, ada beberapa drama lain yang berakhir bahagia, antara lain Dendam dan Cinta atau Ik Hasinati, lalu Arkana Mencari Cinta Pavitra Rishta, dan ada Ik Firki Ardasvira, Punarviva, Suara Gini, hingga Nakusha. Dan karena saking boomingnya serial drama itu, dibuatlah versi Indonesia dengan memakai aktor India seperti Cinta di Langit Taj Mahal, Panah Asmara Arjuna, Turis Romantis, Cahaya Cinta, hingga penampil spesial dalam sinetron Tuyul dan Bayul Written. Nama-nama yang dikenal lewat serial drama ini juga tak kalah tenar dari pemain Bollywood seperti si pengantin baru Shahir Sheikh, Pangeran Salim dari Joda Akbar Raffi Bhatia, kemudian si Bulbul dan Purap atau Mrunal Thakur dan Arjit Taneja dari Lonceng Cinta, si Ranveer atau Shakti Arora dari Ranveer dan Ishani, hingga Shivin Narang dari serial Vira.